Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Suci Augina. Senang sekali bisa bertemu dengan Sobat Sehat semua di rumah. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai tips mencegah kolesterol tinggi atau hiperkolesterol. Telah hadir bersama kita saat ini narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardinsyah MS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia, Pergizi Pangan Indonesia. Selamat datang Prof. Hardin. Selamat datang, apa kabar Kak Suci? Alhamdulillah baik Prof. Prof. Hardin sendiri apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Baik ya Prof, Alhamdulillah. Nah kemarin kan kita sudah membahas nih Prof, seputar apa itu kolesterol dan manfaatnya. Betul. Nah kali ini kita akan membahas jelas manfaatnya ya. Jelas sekali Prof manfaatnya. Nah kali ini kita akan membahas mengenai lebih spesifiknya di Prof, kolesterol yang tinggi gitu Prof, atau hiperkolesterol. Nah apa sih Prof hiperkolesterol itu sendiri? Ya kadar kolesterol dalam darah yang melebihi dari batas normal. Normalnya kan batasnya 200 mg per desiliter. Artinya tinggi berarti kalau dia di atas 200, tapi itu dikatakan masih sebagai nyaris tinggi atau borderline ya. Persisnya di atas 240. Jadi kalau kadar kolesterol total, kalau pemeriksaan tuh biasanya ada 3 tuh ya. Ada kolesterol total, ada HDL, high density lipoprotein, kemudian ada LDL. Nah, dia dikatakan tinggi, pertama dilihat totalnya dulu ya, kalau dia di atas 240. Tapi itu juga biasanya disertai dengan indikasi-indikasi lain oleh dokter ya. Dan dicek lagi HDL-nya gimana. Kalau HDL-nya bagus ya, tinggi, bisa jadi 240 belum apa-apa. Jadi HDL itu minimal 40 mg per desiliter. Ya, HDL itu yang sering dikatakan sebagai sederhananya kolesterol baik. Ya. Kemudian dicek lagi ya. Oke, lebih dari 40 HDL, tapi kolesterol jahat atau LDL sebenarnya bahasa ilmiah dan labnya LDL ya, hanya bahasa sehari-hari seringkali dikatakan jahat. Sebenarnya nggak jahat-jahat amat gitu ya. Jadi itu di atas 160 mg per desiliter. 160 sampai 190 mg per desiliter itu sebenarnya tinggi, sangat tinggi kalau di atas 190 mg per desiliter. Jadi 3 itu biasanya dilihat ya. Bahkan juga dilihat rasionya kan ya. Jadi kalau tadi misalnya LDL 160 dibagi 40 HDL itu kan 1:4. Jadi harusnya dia lebih kecil dari 4:1 karena LDL itu harus lebih rendah, HDL-nya harus lebih tinggi. Jadi tujuan daripada mengelola kolesterol nanti kalau ingin mengelola, bagaimana HDL-nya ditinggikan, kemudian yang LDL tangan kiri jadinya karena dianggap jahat dari itu. Nah, bahaya gak sih Prof kalau kolesterol tinggi itu Prof? Ya, ketika dia sudah di label sebagai tinggi itu udah ada resiko ya. Resiko jangka pendek maupun resiko jangka panjang. Jangka pendeknya kan berarti terjadi pengentalan darah, penyempitan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah kita menyempit, itu kan akan terjadi pelambatan aliran darah. Jadi menyempit ini kan mulai dari menyempit belum mengganggu aliran, dia bagaikan air aja selokan ya. Selokan, wah baru ada sedikit ada batu-batu kerikil, masih jalan lancar kan. Tapi begitu ada batu besar, nah mulai tersumbat, mulai menghambat, masih mengalir, tapi masih menghambat karena belum terasa gitu. Nah sama, jadi kalau baru tahap-tahap awal sekedar ada nempel plak-plak di kiri pembuluh darah, paling ya jadinya aliran darah agak melambat. Kalau aliran darah melambat, maka semua zat gizi yang disalurkan, kan semua zat gizi disalurkan melalui aliran darah, maka juga melambat kan. Kemudian satu lagi yang penting untuk kita bernafas apa?
Oksigen kan? Oksigen itu kan dari paru-paru, kemudian juga diperoleh untuk menangkap hemoglobin kan. Nah, itu jadi kalau oksigen kita juga menurun, zat gizi juga menurun, akhirnya apa? Lemes kan? Iya. Nah, jadi orang makanya jadi gejala-gejala awalnya juga termasuk lemes gitu salah satunya. Kemudian kalau tadi banyak kan ini sejenis lemak ya. Kalau tadi kolesterolnya tinggi, apalagi yang LDL-nya tadi yang tinggi, ini juga menghambat berbagai kelancaran pembuluh darah, termasuk kulit. Ya, pembuluh darah yang rentan ada gangguan, ya kalau ada lemak lebih juga di wajah ya, apalagi disertai infeksi nanti. Nah, maka ada namanya jerawat, ada namanya komedo. Jadi kalau disertai infeksi tambah bahaya. Tapi kalau dia hanya sekedar bintik aja keluar, itu kan karena bisa jadi itu karena kelebihan lemak, kelebihan kolesterol. Terus lebih lanjut, lebih parah, macam-macam bisa terjadi. Kalau tadi plak lapisan tadi semakin membesar, terjadilah yang namanya arteriosklerosis, ya, penyumbatan pembuluh darah. Kalau itu terjadi di jantung, pembuluh darah jantung, wah itu jadi jantung koroner, ya, ada yang tersumbat di ujungnya, ada yang nggak bisa dialirkan, kan? Berarti kan mati serabut-serabut pembuluh jaringan jantung tertentu. Kalau itu mati, itu yang disebut dengan ischemic heart disease kan. Dan kalau itu udah terjadi tuh banyak yang akan terjadi lagi setelah itu, ya, bisa karena tadi aliran terhambat kan, berarti tekanan darah jadi tinggi, hipertensi kan jadinya. Nah, hipertensi itu konsekuensinya luas lagi. Lama-lama jadi bisa hiperglikemia juga kalau mengelola karbohidratnya nggak baik ya. Karena tadi kan jadi cenderung mengental juga itu jadinya darah, tekanannya jadi tinggi, fungsi-fungsi hormon tadi terganggu. Kita tahu untuk menggunakan karbohidrat kan perlu apa? Insulin, perlu glukagon kebalikannya. Maka kalau sistem hormon terganggu, ya ini investasi buruk sebenarnya. Investasi buruk untuk selanjutnya, karena itu perlu dicegah sebenarnya. Iya, betul sekali, Prof. Nah, kalau misalkan perempuan dibandingkan laki-laki nih, Prof, apakah ada perbedaan, dan apakah ada perbedaan juga tentang umur juga, Prof? Ya, umur termasuk dan jenis kelamin termasuk menjadi faktor risiko ya. Kalau kita bicara kenapa hiperkolesterol terjadi, intinya semakin tua, semakin bertambah umur, semakin besar risikonya. Karena semakin tua juga pembuluh darah kita semakin nggak elastis, semakin lemah fungsi-fungsi. Nggak hanya pembuluh, macam-macam, mata, penglihatan, pendengaran juga kan melemah. Nah, jadi karena melemah itu berarti memudahkan terjadinya plak tadi kan, lapisan-lapisan oleh LDL tadi, plak-plak dari lemak jahat tadi. Nah, jadi bertambah usia, terutama biasanya setelah usia 30-40 itu semakin mudah risiko itu, semakin tinggi risiko hiperkolesterol. Kemudian kalau dari sisi jenis kelamin, ya umumnya pembedaan laki perempuan itu setelah menopause terutama. Jadi apakah perempuan ada yang 50, 55 menopause ya. Jadi setelah itu karena estrogennya menurun, maka risiko hiperkolesterol, karena kebutuhan untuk hormonnya juga jadi berkurang ya. Kebutuhan akan kolesterolnya sebenarnya menurun, tapi makan sedang enak-enaknya kan, orang lagi puncak-puncak ininya barangkali ya, menjelang pensiun ya. Jadi umumnya ya pada usia di atas 50 tahun pada perempuan risiko, mudah-mudahan bukan perempuan yang nontonnya. Nah, tapi kalau perempuan ini sekedar mengingatkan saja, lebih waspada. Waspada tuh lebih usia muda lebih baik gitu kan. Tapi titik kritisnya itu setelah usia 50, di perempuan lebih berisiko hiperkolesterol. Artinya nanti itu kan modal investasi jelek untuk jantung koroner kan ya, dan arteriosklerosis dan lain sebagainya.
Jadi ada perbedaannya ya Prof sebenarnya, yang lebih beresiko itu di atas umur 50 tahun dan juga perempuan. Ya, jadi hati-hati aja nih kalau mengonsumsi makanan yang tinggi kolesterol ya. Sebelum usia 50 laki-laki lebih tinggi risiko untuk terjadi hiperkolesterol. Nah, Prof, apa saja sih yang menyebabkan terjadinya tinggi kolesterol ini atau hiperkolesterol? Ya, tadi udah sempat kita bicarakan ya. Jadi ada penyebabnya itu, ada yang bisa diubah, ya, ada yang bisa diatur-atur, dikelola, ada yang nggak bisa diubah, udah tetap. Jadi yang tetap tadi misalnya umur kita nggak bisa tambah muda, bahwa tampak lebih muda iya, tapi nggak mungkin jadi 15 tahun lagi, 20 tahun gitu ya. Jadi itu nggak bisa diubah. Jenis kelamin tadi juga nggak bisa diubah, tinggal kita waspada, hati-hati. Kalau kita udah di label sebagai perempuan, kok sini sih saya laki-laki ya. Sebagai perempuan ya lebih hati-hati ketika menjelang usia 50. Lebih baik lagi ya sejak sedini mungkin gitu kan ya. Kemudian genetik ya yang nggak bisa diubah, tapi itu pelajaran berharga sebenarnya kalau kita tahu bisa dipetakan ya. Sekarang kan banyak laboratorium menawarkan pemetaan genetik risiko penyakit apa. Jadi kalau kita tahu berisiko penyakit apa, di samping kita barangkali juga tahu nenek moyang, dalam arti tadi ayah, ibu, kemudian di atasnya lagi kakek, nenek pernah meninggal, risiko apa. Tapi kan zaman dulu seringkali nggak tercatat ya. Iya. Akhir-akhir ini baru kan orang tuh meninggal karena apa. Nah, lebih baik memang lakukan pemeriksaan, konsultasi. Nah, itu relatif nggak bisa diubah lagi lah itu ya. Karena kita kewaspadaan. Tapi yang bisa diubah sebenarnya satu tentunya dari sisi makanan. Nah, nanti lebih detail barangkali karena waktunya panjang soal makanan kita bicarakan. Tapi artinya gizi yang tidak seimbang ya, banyak minum alkohol, kemudian terlalu banyak kolesterol dan lemak jenuh dan lemak jahat, itu berisiko. Nah, yang kedua selain makanan, ini banyak juga di Indonesia nih merokok ya. Ya, benar. Jadi terutama anak-anak generasi muda saya lihat ya. Jadi merokok itu investasi jelek ya untuk meningkatkan kolesterol berikutnya. Kemudian istilah anak muda sekarang mager. Malas gerak ya. Nah, jadi malas gerak, bawaannya duduk, tidur, nonton, screen time-nya banyak ya, itu juga menyebabkan meningkatkan risiko hiperkolesterol atau kolesterol tinggi. Kemudian stres. Ya, orang yang stres kronik ya. Kalau hanya stres sekali udah tuh hilang, nggak ada lagi. Ya. Tapi kalau stresnya berkali-kali gitu ya, stres kronik namanya, itu juga berisiko meningkatkan kolesterol. Dan berkaitan sama stres ini juga orang-orang yang kurang tidur juga jadi stres ya, keseimbangan hormonal juga jadi terganggu. Nah, kemudian orang-orang yang mengalami hiperglikemia, gula tinggi, orang-orang mengalami hipertensi juga berisiko ke arah hiperkolesterol. Jadi apakah dia kena hiperkolesterol dulu nanti lama-lama berisiko gula tinggi? Apa dia gula tinggi dulu nanti bisa berisiko tinggi kolesterol? Jadi itu bisa jadi salah satu pintu ya untuk terjadinya itu tadi. Jadi saya kira itu yang faktor-faktor potensi menyebabkan berisiko. Banyak sekali ya Prof. Dan beberapa juga bisa kita cegah ya Prof. Ya, nah memang akhirnya kalau kita ingin mengelola, kita harus paham tadi faktor risiko, potensi penyebab tadi. Jadi kalau tadi saya udah utarakan misalnya makanan, berarti kita mencegahnya ya bagaimana mengatur makanan. Mager, malas gerak ya bagaimana mengaturnya supaya kita nggak malas bergerak. Kemudian stres, bagaimana mengendalikan stres. Nah, masuk ke tipsnya nih Prof, tips untuk mencegah meningkatkan tingginya itu kolesterol sendiri. Jadi cara mencegahnya kebalikan dari faktor risiko tadi. Jadi pertama cara mencegahnya adalah mengatur makanan. Salah satu diet yang bagus itu seperti gizi seimbang ini ya plant-based diet ya, yang pada sesi sebelumnya kalau mau sahabat sehat mau nonton silakan search saja YouTube Lini Sehat, plant-based diet kita pernah diskusikan. Mulai dari gizi seimbang kita juga plant-based diet, Mediterranean diet juga plant-based diet,
flexitarian juga, vegetarian juga, plant-based diet, tergantung mana yang cocok untuk dipilih ya. Intinya sayur mayurnya banyak, seratnya banyak. Kita butuhkan hewani ya, silakan yang sesuai, mau pilih telur, mau pilih ikan. Nah, ketika kita ingin mengendalikan kolesterol, ikan yang banyak omega 3-nya itu juga jadi pilihan bagus kalau milih plant-based diet plus ikan misalnya gitu ya. Nah, juga tahu dan tempe itu juga udah terutama tempe ya, beberapa penelitian terdahulu termasuk penelitian yang saya lakukan itu tempe menurunkan. Bahkan kita buat jadi jus tempe ya. Kita buat jadi jus tempe jadi tidak digoreng begitu maksudnya. Jadi turut menurunkan. Jadi membatasi gula, garam, lemak juga itu turut menurunkan risiko untuk dalam tips mengelola tadi dari sisi makanan. Dari sisi gerak, nah ini yang total 150 kalau berolahraga 150 menit seminggu paling tidak ya. Tapi kalau kita ingin meningkatkan testosteron itu harus ada olahraga beban ya disertai. Jadi tidak hanya sekedar jogging, aerobik, tapi harus ada juga olahraga beban. Karena kaitannya tadi kita juga kalau sebagai pria kan, hormon-hormon yang mana kan harus tidak kesimbang hormon ya, tapi ada yang harus diperlambat penurunannya, misalnya salah satunya testosteron. Kemudian tadi mengendalikan stres, berarti kan harus pikiran, berawal dari pikiran kan ya. Jadi jangan sangka jelek, jangan sangka negatif thinking ya, jangan sangka baik aja gitu ya. Kemudian perasaan juga jangan pikiran jelek tadi dibawa lagi secara emosi gitu ya. Maka ya kalau memang ada anak muda putus pacar, ya udah pasti Tuhan nyiptain buat kamu banyak perempuan, banyak laki-laki di dunia ini. Once upon a time pasti jadi milik kamu. Rajin doa aja dan berusaha kan gitu. Ya, betul. Jadi jangan itu jadi kamu jadi stres terus jadi hiperkolesterol gitu. Iya. Iya bisa juga sih, Prof. Kemudian ya ibadah ya. Ibadah itu juga mengendalikan kolesterol. Orang namanya ibadah itu kan menyerahkan diri ya. Kalau orang udah menyerahkan diri itu tulus. Kalau ibadahnya ternyata nggak mengendalikan stres, berarti jangan salahin ibadah. Cara ibadahnya belum benar barangkali. Ya kan? Betul. Jadi bahkan baca kitab suci buat ya, masing-masing punya kitab suci agama apapun ya. Buat Islam baca Al-Quran itu juga disebutkan kok Al-Quran itu obat ya. Salah satunya mengendalikan stres. Jadi kalau kamu apa-apa lapor sama Tuhan, jangan lapor sama pacar kamu yang udah benci sama kamu. Jadi, betul sih. Ya, jadi itu tadi kunci mengendalikan stres ya. Bisa pendekatan sosial, gaul. Kalau kita gaul kan jadi lupa ya. Betul. Atau tadi mendekatkan diri pada Tuhan, ibadah, negative thinking diminimalkan atau ditiadakan, tulus. Ya, kalau kamu misalnya bekerja, pokoknya ingin target gaji gede, taunya nggak tercapai, kamu stres, nggak tulus jadinya kan. Jadi kamu kalau mau tulus doa terus pasti aja ada kebaikan yang akan diberikan Tuhan melalui tangan-tangan Tuhan. Oke, sampai di mana kita tadi? Stres ya? Stres sampai stres. Aktivitas fisik tadi udah ya. Udah. Nah, ya tadi di makanan tadi ya, jangan pernah berpikir minum alkohol gitu ya, karena hiperkolesterol juga bisa fatty liver, alkohol juga bisa menyebabkan fatty liver gitu ya. Nah, kemudian dalam kaitan tidur Prof. ya, stres bisa juga dikalikan dengan tidur, tapi seringkali orang stres nggak bisa tidur kan. Nah, jadi yang mana dulu nih? Ya bisa jadi ibadah dulu, doa dulu barangkali baru bisa tidur jadi stresnya hilang. Pintunya macam-macam ini ya, pintu untuk mengelola. Kemudian, hai anak muda yang sering ngerokok ya, jadi jangan hindari deh merokok ya, karena itu bisa tidak hanya soal hiperkolesterol, nanti ada kanker dan sebagainya yang berisiko kalau tadi merokok. Nah, mencegah merokok. Kemudian bagaimana kita pertama untuk bisa mencegah dari hiperglikemia, mencegah dari gula tinggi, tekanan darah tinggi, trigliserida tinggi, kolesterol tinggi, atur lingkar pinggang. Nah, kan itu ya. Atur berat badan itu normal terhadap tinggi badannya, terutama yang di bagian tengah, lemak tengah. Jadi kalau nggak paham apa maksudnya lemak tengah atau tadi indeks massa tubuh, cek aja di
cek status gizi linisehat.com, situ ada kita aplikasi untuk mengetahui status gizi seseorang, tinggal isi umur, berat badan, jenis kelamin, tinggi badan, dan lain sebagainya. Nanti akan keluar informasi berat badannya normal atau gemuk, kemudian persen lemak tubuh dugaannya seperti apa gitu. Jadi itulah kira-kira yang tadi umur nggak bisa dirubah, genetik jenis itu untuk pembelajaran juga. Kita, jenis kelamin juga untuk pembelajaran kita supaya lebih hati-hati. Yang bisa diubah mungkin ya tadi makanannya ya Prof, dan bisa juga kita aktivitas lihat aktivitas fisik, stres, stres juga tidur, rokok ya Prof, gitu dan lain sebagainya. Nah Prof, terakhir nih closing statement nih Prof, adakah pesan untuk sobat sehat di rumah sana yang sedang menonton episode kali ini Prof? Ya baik, jadi kita baru saja diskusi tentang tips bagaimana mengendalikan kolesterol yang tinggi, atau bagaimana kita mencegah lah lebih tepatnya sebagai nutrisionis saya, mencegah kolesterol yang tinggi, jangan sampai kita mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu kalau total kolesterolnya di atas 200 ya, di atas 240 tinggi, borderline 200 sampai 240, kita upayakan di bawah 200. LDL-nya jangan sampai 160 ke atas ya, harus lebih rendah dari 160. Kemudian HDL, kolesterol baik, high density lipoproteinnya, kalau kita periksa lab itu sebenarnya di atas 40. Lebih baik lagi 60, 80 begitu ya. Nah, bagaimana caranya ini? Tentunya ya silakan datang ke konsultasi ke bisa dokter spesialis atau dokter umum, nanti dirujuk atau ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan. Nanti dari situ tahu ya, untuk tahu menginterpretasikan hasil pemeriksaan tadi, tentunya kita kembali lagi konsul ke dokter. Dokter nanti akan rujuk ya. Oh, kalau ini perlu konsultasi ke dietitian, nutritionist, ahli gizi, maka nanti dietitian, nutritionist akan memberikan anjuran dalam pengelolaan makanan. Kalau ternyata itu kaitannya dengan aktivitas fisik, perlu juga dengan sport coach ya, bagaimana mengelola olahraga supaya baik, karena kadang-kadang kalau udah kepala 4 sembarang olahraga bisa cedera gitu ya, perlu dikonsultasikan tentunya lebih baik. Tapi paling tidak sebenarnya banyak cara-cara sederhana, asal nggak malas gerak aja ya, bergerak, berjalan, olahraga beban ya, kemudian aerobik ya, itu semua kombinasi itu paling nggak bisa, syukur-syukur ya bisa 2,5 jam sampai 3 jam 1 minggu ya. Kalau lebih lagi tentunya silakan, tergantung ya. Kemudian bagaimana kita meminimalkan stres. Nah itu banyak tadi saya ceritakan, silakan aja ditonton lagi videonya, cara-cara mengendalikan stres dengan pendekatan religi, dengan pendekatan sosial, dan pendekatan diri sendiri juga. Karena bagaimanapun kita harus punya motivasi kuat untuk memperbaiki tadi. Ya, kemudian mengelola lingkar pinggang itu penting. Akhirnya nanti dengan kombinasi aktivitas fisik, mengelola stres dan makanan, akhirnya lingkar pinggang kita bisa kita atur ya. Ini penting dikelola supaya kita nggak hiperkolesterol. Hiperkolesterol salah satu sumber kriteria nanti level lemak LDL-nya, kolesterol jahatnya, terhadap sindrom metabolik. Kalau sindrom metabolik itu udah jadi modal jelek lagi untuk berbagai jenis penyakit. Karena itu hindari hiperkolesterol, cegah hiperkolesterol. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat sahabat sehat. Gitu Kak. Terima kasih banyak Prof. Hardin atas sharing ilmunya pada episode kali ini. Sangat bermanfaat sekali ya Sobat Sehat. Topik kali ini untuk saya dan juga Sobat Sehat di rumah tentang tips mencegah kolesterol tinggi atau hiperkolesterol. Nah Sobat Sehat semua, jangan lupa untuk tetap ikutin Lini Podcast dan berbagai video informasi menarik lainnya terkait gaya hidup sehat di YouTube Lini Sehat. Tetap jaga kesehatan dimanapun Sobat Sehat berada. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa.